Shalom, perkenalkan saya Angelika Putri Chanturi dengan NIM 2001 010201. Saya mahasiswi semester 3 di IA Kantarotung dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori dalam belajar. Ada beberapa teori dalam pembelajaran, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua open conditioning theory, yang ketiga classical conditioning theory, yang keempat teori kognitif, yang kelima teori koneksionisme, dan yang keenam yaitu teori Gestalt. Yang pertama kita bahas yaitu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus, dan dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kemudian, dalam teori ini, konsep yang diutamakan adalah input atau stimulus yang diberikan seperti guru mengajar pada siswa cara membaca. Kemudian output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus. Seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Hal tersebut yang dikatakan belajar. Namun, apabila pada output siswa masih belum bisa membaca, maka proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar karena tidak ada hasil dari stimulus yang diberikan. Teori yang kedua yaitu operant conditioning. Operant conditioning adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari teori ini adalah dukungan positif dan negatif, dan hukuman positif dan negatif. Dukungan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada sesuatu perilaku. Contohnya, guru memberikan pujian pada siswa karena telah menjawab dengan benar. Dukungan negatif adalah membuang sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Contohnya, di luar sangat bising, sehingga menyalakan TV dengan keras membuat lebih nyaman dan mengurangi suara bising yang tidak menyenangkan. Kemudian, hukuman positif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan. Contohnya yaitu ketika ada seorang anak yang nakal, dia menerima hukuman berdiri di depan kelas. Hukuman negatif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan. Contohnya yaitu Kevin merusak boneka adiknya, sehingga dia tidak diperbolehkan main di luar dengan temannya. Yang ketiga yaitu classical conditioning theory, merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku yang baru memulai sesuatu proses yang berkesinambungan. Terdapat 3 tahapan pada teori ini dengan pemberian stimulus baru pada masing-masing tahapan. Yang pertama, tahap before conditioning. Pada tahap ini, stimulus dari lingkungan yang mengeluarkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang tidak pernah terpikirkan. Contohnya, parfum dapat menimbulkan respon kebahagiaan. Tahap kedua, during conditioning, yaitu stimulus dari lingkungan tidak berespon berhubungan dengan stimulus yang sudah diketahui. Contohnya, parfum mungkin berkaitan dengan seseorang. Tahap ketiga, after conditioning, yaitu terbentuknya respon yang baru. Contoh, seseorang yang sebelumnya berkaitan dengan parfum yang harum menjadi sangat memikat. Keempat, yaitu teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan yang lainnya. Kemudian, teori kognitif memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan.
Yang kedua, pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, belajar membangun pengalaman. Yang keempat, belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Yaitu koneksionisme. Teori koneksionisme dikembangkan oleh Edward L. Thorndike dan dikenal dengan teori stimulus atau respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera, lalu memberikan respon dengan perilaku. Asosiasi seperti hal tersebut disebut dengan koneksi. Prinsip itu yang disebut dengan koneksionisme. Yang keenam yaitu teori Gestalt, yang merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek. Sekian video saya tentang teori-teori dalam pembelajaran. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.